Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Nur Hasanah dengan NIM 233141036. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat dan karakteristik ilmu pengetahuan sosial atau IPS di MI atau SD. Yuk kita bahas dengan cara paling sederhana tetapi bermakna. Pada poin pertama, kita belajar mengenai pengertian dan kedudukan IPS. Jadi, IPS adalah mata pelajaran yang sudah diajarkan sejak SD atau MI hingga SMP. Mata pelajaran ini berisi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan yang membantu siswa memahami lingkungan sosialnya. IPS memiliki kedudukan strategis dalam kurikulum karena mengajarkan siswa untuk mengenal budaya, ekonomi, sejarah, dan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kerjasama, dan kejujuran. Melalui pembelajaran IPS, siswa juga diajak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan keberagaman bangsa. Nah, melalui pembelajaran IPS, siswa juga diajak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan keberagaman bangsa. Secara kurikuler, IPS di SD atau MI merupakan gabungan dari berbagai ilmu sosial yang disajikan secara terpadu agar siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri, kehidupan bermasyarakat, dan juga perubahan sosial di sekitarnya. Nah, jadi IPS ini mengajarkan siswa memahami masyarakat, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai sosial seperti kerjasama dan kejujuran. IPS ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan wawasan sosial. Poin selanjutnya, kita belajar mengenai hakikat IPS. Hakikat IPS secara umum adalah bidang studi yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Tujuannya bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membentuk nilai dan keterampilan sosial agar siswa bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Sedangkan secara khusus di tingkat SD atau MI, IPS disusun dari peristiwa, fakta, konsep, dan juga generalisasi sosial. Artinya, anak-anak belajar tentang kehidupan sosial dengan cara yang dekat dengan pengalaman mereka seperti kegiatan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Nah, jadi IPS ini membantu siswa memahami diri sendiri, masyarakat, dan dunia di sekitarnya. Dan pendidikan IPS lebih menekankan bagaimana ilmu sosial diajarkan dan diterapkan dalam dunia nyata. IPS di SD bertujuan membentuk sikap dan kepribadian agar anak tumbuh menjadi warga negara yang baik. Kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu tujuan IPS di SD atau MI. Nah, tujuan utama pembelajaran IPS di SD atau MI adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Artinya, warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap,
dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, melalui IPS, siswa juga dilatih untuk 1. Memahami lingkungan sosialnya. Yang kedua, memecahkan masalah sederhana. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan bijak. Dan yang keempat, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, melalui IPS, siswa belajar menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dan peduli. Lanjut pada poin berikutnya, kita akan belajar mengenai karakteristik IPS. Nah, pada pembelajaran IPS ini memiliki ciri khas yang membuatnya bermakna dan dekat dengan kehidupan nyata siswa. Yuk kita lihat apa saja karakteristik penting IPS di SD atau MI. Karakteristik IPS yang pertama ada interdisipliner atau gabungan ilmu sosial. IPS menggabungkan berbagai cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi dalam satu kesatuan. Dengan cara ini, siswa bisa memahami peristiwa sosial secara lebih menyeluruh, bukan terpisah-pisah. Jadi, IPS ini tidak berdiri sendiri, tapi menggabungkan banyak ilmu sosial agar pembelajaran lebih utuh. Karakteristik IPS yang kedua ada kontekstual dan relevan. Nah, materi IPS selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, belajar tentang gotong royong di lingkungan rumah, aturan di sekolah, atau kegiatan ekonomi di pasar sekitar. Nah, hal ini membuat pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Dan dengan cara ini, siswa tidak hanya tahu konsep saja, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Karakteristik IPS yang ketiga ada tematik dan integratif. Pada pembelajaran IPS di SD disusun dalam bentuk tema yang menyatukan berbagai konsep sosial. Misalnya, tema lingkungan bisa mengandung unsur geografi, sosial, dan ekonomi sekaligus. Pada pendekatan tematik ini membuat pembelajaran IPS lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Selanjutnya, karakteristik IPS yang keempat, yaitu konkret dan sederhana. Pada materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan berpikir anak SD, dimulai dari hal yang nyata dan dekat dengan pengalaman mereka, seperti keluarga, sekolah, lalu masyarakat yang lebih luas. Jadi, anak-anak belajar dari hal yang nyata dulu, baru beralih ke konsep yang lebih luas. Karakteristik IPS yang kelima, yaitu menanamkan nilai dan keterampilan sosial. IPS tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tetapi juga membentuk moral, etika, tanggung jawab sosial, dan kemampuan bekerja sama melalui kegiatan seperti diskusi, observasi, simulasi, dan proyek. Siswa belajar berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Jadi, pada pembelajaran IPS ini membantu siswa belajar berkomunikasi, berpikir kritis, dan bekerja sama. Karakteristik IPS yang terakhir ada berorientasi pada pembentukan warga negara yang baik. Ciri terakhir ini,
IPS bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, peduli terhadap sesama, dan cinta tanah air. Nah, jadi tujuan akhir IPS adalah membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter. Nah, teman-teman, bisa disimpulkan bahwa karakteristik IPS membuat pembelajaran ini tidak hanya mengajarkan apa yang terjadi di masyarakat, tetapi juga bagaimana siswa dapat menjadi bagian dari masyarakat yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab. IPS ini membantu anak mengenal dunia sosial dan mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang baik. Nah, teman-teman, pada materi hari ini dapat disimpulkan bahwa IPS di SD atau LI adalah pembelajaran yang menumbuhkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan sosial sejak dini. Melalui IPS, siswa belajar memahami kehidupan sosial sekaligus belajar menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.